meninggal begitu ya, banyak sekali orang begitu ya. Ya. Dan itu tidak disadari. Mereka nggak jauh beda dengan binatang karena hidupnya hanya cuma makan, minum, berak, beranak. Iya, iya. Nah, ini kata-kata yang Wildo ini persis di Amsal Salomo, sahabat-sahabat ya. Jadi di kitab suci Kristen itu ada Amsal Salomo itu mengatakan manusia nggak ada bedanya dengan binatang, sama persis sudah. Lahir, besar, tua, makan, berak untuk memuaskan keinginan-keinginan, kemudian mati. Nanti turunannya gitu lagi seterusnya. Nggak ada bedanya dengan binatang. Benar. Pikiran kita bukan diri kita yang sebenarnya. Kepala kita, tangan kita, jasad kita bukan diri kita yang sebenarnya. Kalau tangan, daging itu bagian dari kenyataan. Tapi yang namanya pikiran itu menghasilkan konsep. Konsep itu nggak ada. Oh iya iya iya. Kalau tangan, betul. dagingnya ada. Kenyataannya ada wujud sekalipun- materinya ya. Iya, ada materinya. Materi itu kekal. Kekal meskipun bentuk-bentuknya bisa berubah-berubah ya. Iya. Dari padi sekarang jadi Ya, daging. kekal. Ya mungkin sampai ke tingkat mekanika kuantum, partikel, gelombang, partikel, Oh iya iya iya. nanti udah berubah. Iya iya berubah-berubah dia. Iya. Tetapi kekal, tidak bisa diciptakan Iya. dan tidak bisa dimusnahkan. Iya, dia ada terus. Cuma Ada terus. senantiasa berubah. Iya iya. Keren keren keren. Nah, yang berubah-ubah ini bukan kenyataan. Apa ya yang bisa diistilahkan apa ya, berubah-berubah ini seperti eksidensi atau apa ya? Bukan. Karena begini. Dalam logika ontologis, perubahan itu sendiri sudah menunjukkan ada yang tidak berubah. Karena perubahan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya yang tidak berubah. Tidak berubah. Oh iya 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 iya. Dan yang tidak berubah ini tidak bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan hanya dibatasi pada yang empirik. Bahkan rasionalitas juga nggak mampu. Semua perubahan membutuhkan adanya yang tidak berubah. Setiap putaran pasti ada pusatnya yang tidak berputar. Iya iya iya. Pusat yang tidak berputar inilah yang disebut kenyataan. Iya, cuman panca indera manusia selalu menangkap yang berputar itu semua ya. Iya, yang yang ditangkap berubah. sehingga disangkanya yang dianggap kenyataan adalah yang berputar, yang berputar kelihatan, itu. yang selalu berubah ya. Bahkan sampai mengatakan bahwa tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Iya iya iya. Itu seperti sebuah pernyataan ke apa ya? Keputusasaan ya. Tidak Ya, ada kemampuan terbatas. kita kan hanya sebatas Iya. itu. Iya. Tidak ada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Padahal itu hanya sebuah kalimat yang semu ya. Semu. Karena sejatinya ada. Cara berpikirnya belum total. Iya iya iya. Belum menyeluruh, Kecerdasannya masih mentah. belum nyampe ya. Data-datanya kurang, miskin akan data. Data-data itu harusnya bukan hanya verbal, tapi juga harus visual, sensual. Iya iya. Kemudian juga harus ada pengalaman. Nah, pengalaman ini memang yang banyak membuat orang apa ya? Membuat orang jadi berbeda-beda pemahaman karena membaca dari buku, dari kitab, dari katanya, dari cerita orang, tapi tidak pernah mengalami sendiri. Tadi seperti ilustrasi yang sampaikan di awal bahwa api panas. Banyak anak kecil bisa mengatakan api panas, tapi sebelum mereka memegang dan mengalami sendiri, itu hanya menjadi sebuah hayalan. Dan ketika semua orang menyentuh api itu panas, dan pengalaman itu kan sama. Iya iya iya. Semua orang akan mengatakan hal yang sama. Iya. Ketika dia mengalami
kenyataan itu. Meskipun orang Inggris nyebutnya hot, orang Indonesia panas. Iya. Ditulis beda, disuarakan beda, tapi rasanya sama. Iya. Kemudian apa ini saran atau nasihat yang perlu sampaikan kepada para saudara dan saudari kita khususnya di Indonesia ya? Ya kalau kita betul-betul ingin mencari kedamaian, entah itu kedamaian dalam diri maupun kedamaian dalam sosial, maka jangan berhenti untuk mencari yang sebenarnya. Mencari yang ada ungkapan begini ya. Tuhan atau Sang Maha tak terbatas, Sang Maha tidak dapat diungkapkan itu sebenarnya kan dia sudah ada dan nyata. Apakah dia perlu dicari atau disadari hakikatnya? Kalau dicari itu kan kesannya kadang orang mencarinya mungkin ke Roma, ke Arab, pergi nanti ke gua-gua bertapa. Ya, kita bisa menyebutnya mencari, karena kata-kata mencari itu kan yang disebut ruang-ruang itu kan macam-macam, ya kan? Iya. Wong yang namanya pulsa itu pun juga ada ruangnya. Bahkan tempat kita menyimpan folder itu juga Iya. ada ukurannya. Iya benar. Iya. Iya kan? Iya. Ada ruang untuk menyimpan folder, menyimpan Itu sampah. punya kapasitas ya Iya, kan? iya. Ini berapa giga, ini berapa kan ada kapasitas. Nggak Iya, bisa iya. seenaknya. Iya. Jadi sampai ke ruang kecil pun ada ukurannya. Jadi seolah-olah di sana ada jarak. Iya. Maka ada searching, ada mencari. Iya. Iya. Selama kesadaran kita masih dibatasi oleh daging, berarti kita harus mencari. Kecuali kalau kesadaran kita udah semesta. Sudah kebuka ya. Sudah semesta. Sudah semesta. Kesadaran kita masih sebatas daging. Bagaimana kita mengatakan Tuhan ada di dalam diri? Tuhan itu meliputi semuanya. Meliputi segala sesuatu. Ya. Kalau kemampuan kita untuk sadar sampai pada tingkat kesadaran semesta, artinya kesadaran kita sudah sama dengan semesta. Sehingga kita mampu meliputi semuanya. Kesadaran kita mampu meliputi semua. Ya, ketika sudah mencapai itu tidak lagi mencari, tapi merasakan dalam segala sesuatu ya. Tapi ketika masih sebatas daging, bahasanya memang kita harus mencari ya. Mencari. Dan bahkan Tuhan itu selalu mengambil wujud. Selalu mengambil Iya, wujud. Ada wujud yang bersih. Karena Tuhan juga mencoba untuk tampil dalam wujud yang dipercaya oleh orang. Seperti Yesus misalnya. Iya. Karena Tuhan, ibaratnya Tuhan itu turun tanpa wujud, ngaku sebagai Tuhan, siapa yang bisa percaya? Dia akan tampil dalam sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh dunia. Karena lewat sosok yang dipercaya, Tuhan akan memperkenalkan diri. Iya. Sosok-sosok yang tidak pernah berbohong, tidak pernah mengambil keuntungan dari semua kesempatan. Sosok yang suci. Nah, sosok yang suci inilah wajah yang sebenarnya dari Tuhan. Oleh karena itu nggak salah kalau mereka disebut Tuhan. Seperti Yesus, Muhammad, Buddha, Siwa, nggak salah kalau mereka disebut Tuhan. Karena mereka memang gambaran atau pernyataan perwujudan dari Tuhan. Kita nggak perlu menyebut wajahnya, ya. Sama seperti kalau yang tanya mana kopiku, kan bukan gelasnya yang tanyakan. Iya. Tapi ketika yang tanya mana kopiku, berarti sudah ada gelasnya. Iya, betul. Ketika yang bertanya mana Tuhanku, berarti sudah dengan wujudnya. Sudah ada wujudnya. Ini logika tuh harus main. Iya, itu bagus sekali tadi ilustrasi itu ya. Kopi tidak dikasih biji kopi, tapi sudah ada airnya, sudah ada campuran, kalau pakai manis ada campuran gulanya, sudah diwadahi gelas ya. Gelas itu wujudnya. Gelas itu ada Wadahnya. kopi itu isinya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari kopi ya cari wadahnya. iya. Karena kopi nggak bakal
datang tanpa wadah. Nah, betul. Jadi Tuhan sudah ada dalam wadahnya di semesta ini. Sudah. Dan pada saat kita minum kopi yang kita pegang wadahnya, tapi yang masuk ke mulut kopinya. Iya. Jadi nggak ada kultus di sini kan? Iya betul, nggak ada kultus. Bukan gelasnya yang masuk Iya. dalam mulut. Yang terjadi orang sebagian ya, banyak ya, sahabat-sahabat, saudara-saudari kita yang beragama kadang gelasnya yang dikultuskan ya. Itu Wadahnya, dia. Makanya, nabinya dipuja-puja. Sampai di Kristen mengatakan satu-satunya wadah Adalah Yesus. Yesus. Seolah-olah yang lain nggak bisa ditempati kopi. Betul. Padahal Yesus sendiri mengatakan murid-muridnya akan menjadi sama dengan Dia. Bahkan jika sudah tamat akan menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Tapi hari ini orang sudah begitu mengkultuskan Yesusnya. Iya betul. Mengkultuskan dia nggak salah, tapi yang salah itu mengatakan dia satu-satunya. Iya. Yang salah cuma mengatakan dia satu-satunya Tuhan. Sehingga itu secara tidak langsung juga merendahkan harkat dan martabat diri kita sendiri. Ya. Kita dianggap tidak bisa mencapai kesadaran seperti yang dicapai oleh Yesus, oleh Nabi Muhammad, oleh Buddha. Orang begitu mengkultuskan Buddha satu-satunya jalan. Nabi Muhammad satu-satunya jalan. Yesus satu-satunya jalan. Itu jadi kan kita meremehkan diri kita sendiri. Betul begitu ya, yang untuk sementara seperti Yesus, Muhammad, Buddha, mereka setiap zaman hanya ada satu penghubung. Setiap orang bisa saja menghubungi lewat dirinya, tapi bagaimana caranya? Jalan satu-satunya ya harus mencari penghubung. Apakah kita tahu bahwa kita adalah dalam diri kita ada Dia? Manusia ini masih menjadi manusia, masih menjadi binatang, masih dalam kegelapan. masih menjadi binatang ya. Iya. Bahkan saya pernah dengar juga salah satu pernyataan yang di salah satu forum ada di YouTube juga kalau nggak salah itu. Bahkan yang mengatakan bahwa memang betul bahwa manusia bahkan bisa melakukan kejahatan yang lebih buas dari binatang yang paling buas sekalipun. Iya. Binatang tidak bisa melakukan kepada sesamanya, Binatang tidak akan membunuh sesamanya. Iya. Manusia mampu membunuh sesamanya. Iya, mungkin membunuh sesamanya pun karena rebutan makanan seketika. Manusia bisa dengan direncanakan, disiksa, kemudian Makanya manusia itu merupakan lebih jahat dari binatang sosok yang penuh dengan segala kemungkinan. Membangun tapi juga merusak. Nah, bagaimana hubungan antara Tuhan Sang Maha itu dengan manusia yang masih seperti binatang deh? Ini bagaimana anunya, statusnya ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa sampai ada manusia yang begitu jahat? Ini apakah terputus sama sekali dengan Tuhan yang Maha Kasih atau bagaimana? Ya, manusia yang terputus dengan Tuhan. Karena ada penghalang besar. Ya, penghalang besarnya ya kesadaran itu. Kesadaran yang sama sekali belum tercerahkan ya. Iya. Bentuknya aja manusia ya, bentuknya. Iya. Tapi kesadarannya jauh dari standar kemanusiaan ya. Iya. Sekalipun dia cerdas. Iya, sekalipun cerdas, bahkan secara pengakuan masyarakat bisa disebut jenius ya. Tapi orang cerdas pasti sebenarnya dekat dengan Tuhan. Orang cerdas pasti dekat dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Oh, akan bertemu dengan Tuhan. Iya. Dengan kecerdasan dia akan. Nah, orang cerdas yang seperti ini jarang karena manusia lebih banyak menggunakan kecerdasannya hanya untuk Kedagingan. untuk mengikuti keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutannya.
Keinginan-keinginan dan ketakutan-ketakutan. Iya, jadi selama ini kan yang menjadi tuan atau bosnya sebanyak orang itu kan keinginannya, Pak. Iya, keinginan dan ketakutan. Setiap hari kita kerja keras nyari uang, itu kan untuk mengikuti tuan kita, yaitu keinginan dan ketakutan. Takut besok nanti aku nggak bisa punya uang, akhirnya ngumpulin uang banyak. Takut nanti harga diriku dijatuhkan orang, akhirnya kita menyerang orang. Ya. Dan manusia hanya sibuk untuk memenuhi keinginan-keinginan itu. Iya, iya. Itu yang membuat dia terhalang. Benar-benar terpenjara ya, ya. Iya. Untuk menjumpai, jangankan menjumpai Tuhan, menjumpai dirinya sendiri pun tidak pernah terjadi. Iya, 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 iya. Ini bagus nih sahabat-sahabat. Jadi jangankan menjumpai Sang Tuhan, sedangkan menjumpai dirinya sendiri aja belum sanggup. Karena terperangkap dengan setiap hari melayani keinginan-keinginannya, mengejar segala sesuatu untuk menutupi ketakutan-ketakutannya. Iya. Tanpa sadar tiba-tiba sudah jadi tua, remaja, dewasa, tua, sampai meninggal begitu ya. Banyak sekali orang begitu ya. Iya. Dan itu tidak disadari. Mereka nggak jauh beda dengan binatang ternak. Hidupnya hanya cuma makan, minum, berak, beranak. Iya, iya. Nah, ini kata-kata yang Wildo ini persis di Amsal Salomo, sahabat-sahabat ya. Jadi di kitab suci Kristen itu ada Amsal Salomo itu mengatakan manusia nggak ada bedanya dengan binatang, sama persis sudah. Lahir, besar, tua, makan, berak untuk memuaskan keinginan-keinginan, kemudian mati. Nanti turunannya gitu lagi seterusnya. Nggak ada bedanya dengan binatang. Ya, ya. Apalagi yang perlu dipertajam ini supaya sahabat-sahabat bisa harus menyadari mendapatkan bahwa semua agama datang dari sumber yang sama. semua agama datang dari sumber yang sama. Jadi nggak perlu kita bertengkar. Tidak perlu bertengkar ya. Pertengkaran hanya ada di ranah ego ya. Dan kemudian kita nggak perlu pindah agama. Nah, ini statement bagus. Sekali lagi ya, sahabat-sahabat, statement dari Yang Wildo, kita tidak perlu pindah agama. Ini fenomena ini sering sekali, apalagi di sosial media, orang pindah kemudian saling menjelekkan agama lamanya, wah macam-macam. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan pendalaman terhadap Agamanya. yang kita yakini. Yes. Jadi orang pindah agama itu pasti karena belum dalam. Iya. Kristen pindah ke Islam karena Kristennya masih abal-abal. Iya. Islam pindah ke Kristen karena Islamnya abal-abal. Yang membuat orang pindah agama karena kebodohan. Wah, ini statement ini cukup ini keren. Orang pindah agama karena kebodohan, bukan karena pemahaman dan kesadaran. Iya. Bagaimana dia tahu bahwa agama yang diyakini salah, bahwa yang agama yang baru ini benar. Iya. Penjelajahannya terhadap agama yang diyakini belum sampai final. Apa yang dia ketahui? Iya. Iya, itu betul sekali yang selama saya sering melakukan debat lintas agama ya. 100% saya katakan bukan 99% tapi 100% teman-teman dengan segala hormat harus saya katakan juga seperti yang sampaikan tadi bahwa 100% teman-teman yang pernah saya wawancara yang pindah agama itu ternyata saya ketahui bahwa Kristen misalkan pindah Islam. Oh, ternyata dia Kristennya sama sekali nggak dalam. Islam juga gitu yang aku pindah Kristen. Ternyata Islam ketika dia jadi Islam sama sekali bukan sikap Islam yang sejati begitu. Kulit semua. Ya kayak apa yang mereka lakukan hanya pindah sekolah aja. Pindah sekolah. Dari SD sini ke SD yang lain. Iya, betul. Mereka masih di SD semua. Nah, bagus nih. Pindah agama ilustrasinya sama dengan pindah SD. Pindah sekolah tapi levelnya masih SD. Paling banter SMP lah. Enggak, masih SD ya. Sekolah dasar. Agama itu sekolah dasar ya. Belum SMP, belum sekolah menengah. Kalau pindahnya tuh ke SMP ke SMA baru keren. Iya. Jadi SD pindah ke SD yang lain. Karena yang di SD ini nggak naik, sebelum nggak naik pindah ke SD yang lain gitu ya. Iya. Karena setiap agama juga punya level yang sama. Dari mulai SD sampai levelnya sama semua. Iya. Ini saya setuju Sati. Setiap agama memiliki level yang sama. Level dasar, pertama taman kanak-kanak, level dasar, level menengah, level atas, dan level makrifat yang terakhir.
yang menggunakan istilahnya manusia itu terbagi 4 level. Anak-anak, remaja, dewasa, tua. Itu aja. Kalau istilahnya yang sederhana gitu. Iya, Kalau iya. Istilahnya agama kan syariat, syariat, hakikat, Marifat, iya. Tiap agama punya istilah yang agama diajarkan kepada manusia sesuai levelnya masing-masing. Sehingga agama yang diajarkan ini berbeda karena levelnya memang berbeda. Nah, perbedaan level ini yang kemudian disebut dengan syariat, hakikat, Marifat. Iya, iya, iya.